Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Hidayat. NIM saya 19630091 dari kelas B, ingin mempresentasikan hasil penelitian dari jurnal saya, hasil resume dari jurnal saya sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kimia Analisis Lingkungan. Saya mengambil judul dari jurnal yang berjudul Sifat Kimia Tanah pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, yaitu hal yang berisi tentang alasan melakukan penelitian, kemudian tinjauan pustaka, itu hal yang berisi penjelasan dari bahan-bahan ataupun hal yang digunakan. Yang ketiga, metodologi penelitian, yaitu hal yang berisi terkait metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, yang berisi hasil dan pembahasan telah dilakukan saat penelitian, dan kesimpulan yaitu hal yang berisi kesimpulan dari penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu kebutuhan lahan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk untuk berbagai kepentingan, baik untuk pemenuhan kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Alih guna hutan menjadi lahan pertanian telah menunjukkan dampak yang besar terutama terhadap kerusakan lingkungan, akan tetapi proses itu terus berlangsung dan telah menunjukkan dampak-dampak negatif yang berlangsung dan tidak seorang pun yang tahu sampai kapan proses itu dipastikan dapat dihentikan. Yang dimaksud yaitu ketika kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier dari makhluk hidup itu digunakan dengan tidak baik, seperti digunakan untuk menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Kemudian pengaruhnya sendiri bagi penggunaan lahan yang buruk itu dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah baik dari sifat kimia, fisika maupun dari sifat biologi tanah. Dan khususnya dari pengaruh komponen kimianya sendiri dapat mempengaruhi pH tanah, N, P, K, C organik, dan KTK. Kemudian selanjutnya penjelasan kedua yaitu tinjauan pustaka. Untuk pengertian tanah sendiri, tanah adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Akibat pengaruh cuaca, jasad makhluk hidup tadi menjadi lapuk, mineral-mineralnya terurai atau terlepas dan kemudian membentuk tanah yang subur. Kemudian pengertian dari kesuburan tanah dapat diperbaiki melalui pemberian pupuk. Pemberian pupuk organik tidak hanya memperbaiki kesuburan kimia, tapi juga memperbaiki kesuburan fisik dan biologi tanah. Beberapa peneliti telah melaporkan tentang bagaimana perubahan penggunaan lahan berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Dan dari sifat kimia tanah sendiri diambil dari jurnal, tanah pada lahan primer cenderung memiliki sifat kimia yang lebih baik yang dicirikan dengan pH 6,59 atau mendekati netral, C organik sekitar 5,16%, N total sekitar 0,53% sampai 1,5%, P yang tersedia sekitar 27,05% ppm, dan KTK yang lebih tinggi sekitar 12,80 atau lebih dari kilogram minus dibandingkan dengan lahan agroforestry dan perkebunan kakao baik kedalaman kurang dari 10 cm maupun kedalaman 10 sampai 20 cm. Tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat kimia tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, alat yang digunakan yaitu parang. Yang pertama ada parang untuk membersihkan tempat pengambilan sampel tanah, ring untuk mengambil sampel tanah, kemudian ada penumbuk ring, kemudian ada GPS, kemudian ada meteran untuk mengukur panjang dan lebar, ada juga alat tulis menulis, kamera untuk dokumentasi penelitian, dan juga alat-alat laboratorium untuk analisis sifat-sifat kimia tanah. Untuk bahan-bahannya sendiri, digunakan tali rafia untuk membuat batas plot, kemudian ada kantong plastik untuk menyimpan sampel tanah, ada sampel tanah untuk bahan penelitian, dan juga zat-zat kimia yang digunakan dalam proses analisis di laboratorium. Tahapan-tahapan yang dilakukan yang pertama yaitu penentuan peta contoh. Sampel tanah diambil pada 3 lokasi yaitu hutan primer, lahan agroforestry, dan perkebunan kopi. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pengambilan sampel tanah.
yang dilakukan pada pengambilan sampel tanah yang pertama yaitu diambil sampel tanah sesuai titik lokasi lalu dikompositkan. Kemudian digunakan ukuran plot sekitar 50 kali 50 meter. Kemudian sampel tersebut dipisah berdasar kedalaman yang akan diuji. Kemudian untuk yang terakhir diulang pada agroforestry dan perkebunan kopi. Maksudnya yaitu dilakukan pengulangan atau cara yang sama pada 3 lokasi yaitu hutan primer, lahan agroforestry, dan perkebunan kopi. Kemudian dilakukan tahap pengumpulan data. Yang pertama data primer yang berisi sifat-sifat kimia tanah, dan yang kedua data sekunder yang berisi kondisi umum wilayah penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan dianalisis data tersebut yang telah diperoleh dan akan dilanjutkan dianalisis pada laboratorium secara deskriptif yaitu dengan mendeskripsi sifat-sifat kimia tanah yang telah ada hasil dari analisis di laboratorium. Kemudian untuk hasilnya sendiri bisa dilihat di tabel. Digunakan parameter pH, C organik, KTK, P total, N total, dan K total didapatkan pada hutan primer pada kedalaman 0,30 sampai 30,60 didapatkan pH pada hutan primer sangat tinggi daripada lahan agroforestry maupun perkebunan kopi. Kemudian pada C organiknya juga terlihat sama. Kemudian pada KTK, P total, N total, dan K total itu terlihat hampir sama, lebih tinggi dari hutan primer, lebih tinggi dari perkebunan kopi maupun lahan agroforestry, akan tetapi berbeda pada tingkatan P total dan K totalnya, yang dimana lahan agroforestry P totalnya lebih tinggi daripada yang lain. Dan sama halnya juga pada K total pada perkebunan kopi lebih tinggi dari lahan yang lain. Kemudian dari penjelasannya sendiri, pada pH tersebut, nilai pH menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam larutan tanah yang dinyatakan sebagai main log H+. Dan untuk parameter tanahnya sendiri yang dikendalikan kuat oleh sifat-sifat elektrokimia kualitas tanah, nilai pH sendiri menunjukkan pada keasaman dan keabasaan tanah yang derajatnya ditentukan oleh kadar ion hidrogen dalam larutan tanah. Reaksi tanah dapat berpengaruh terhadap penyediaan hara untuk tanaman. Kemudian dijelaskan bahwa C organik, parameter kedua yaitu C organik adalah penyusun utama bahan organik. Bahan organik antara lain terdiri dari sisa tanaman dan hewan dari berbagai tingkat dekomposisi. Kemudian yang ketiga yaitu KTK atau kapasitas tukar kation, yang mempunyai arti yaitu jumlah muatan positif dari kation yang diserap oleh tanah pada pH tertentu. Dan pada tanah sendiri dengan nilai KTK yang relatif rendah, proses penyerapan unsur hara oleh kulit tanah tidak berlangsung relatif. Dan akibatnya unsur-unsur hara tersebut akan dengan mudah tercuci dan hilang bersama gerakan air di tanah. Atau akan terjadi perkolasi atau infiltrasi. Dan pada gilirannya hara tidak tersedia bagi tumbuhan tanaman yang berada pada lahan tersebut. Nilai KTK sangat beragam dan tergantung pada sifat dan ciri tanah itu sendiri. Jadi nilai KTK sendiri itu tergantung pada sifat KTK sendiri atau tadi itu disebut dengan data sekundernya. Kemudian untuk N organiknya sendiri mengidentifikasikan bahwa telah terjadi pelepasan hara dari proses dekomposisi bahan organik. Tingginya N total disebabkan oleh adanya bahan organik yang memberikan sumbangan ke dalam tanah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa telah terjadi pelepasan hara dari proses dekomposisi bahan organik ke dalam tanah sebagai stimulan bertambahnya N dalam tanah. Yang bermaksud selain penurunan jumlah nitrogen juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah bahan organik dan mikroorganisme tanah yang disusun oleh susunan jaringan bahan organik. Terkandung unsur
unsur nitrogen organik yang didekomposisi oleh mikroorganisme tanah menjadi nitrogen yang tersedia bagi tanaman. Kemudian untuk penjelasan fosfor yang dimaksud sendiri semakin baiknya kondisi hara tanah terutama pada kandungan fosfornya yang tersedia ini diduga karena meningkatnya pH tanah. Di samping itu, P yang relatif tinggi disebabkan karena lahan yang digunakan sebelumnya adalah lahan yang sudah digunakan secara intensif untuk tanaman seperti jagung dan semangka dengan menggunakan pupuk-pupuk batan selain dari pencucian. Nah, dimaksud bahwa semakin tinggi fosfor tanah tersebut, maka semakin tinggi juga pH tanahnya dan bisa disebabkan oleh terjadi pengulangan penanaman yang telah diberi pupuk secara terus-menerus. Kemudian untuk penjelasan kalium sendiri merupakan unsur hara ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap oleh tanaman dalam bentuk ion K+. Sumber utama K sendiri dalam tanah adalah mineral feldspar atau ontoklas atau cyanidin, sehingga terdapatnya kandungan mineral tersebut dalam tanah mengindikasikan adanya sumber K pada dalam tanah tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, bahwa yang pertama yaitu bahwa sifat kimia tanah pada tipe penggunaan lahan dengan kedalaman di bawah 30 cm dan 30 sampai 60 cm umumnya memiliki sifat kimia yang bervariasi. Untuk yang kedua yaitu komponen kimia pada tanah yang sering dipengaruhi adalah pH tanah, nitrogen, fosfor, kalium, C organik, dan K3. Kemudian pada penelitian ini memiliki berbagai perbedaan hasil yang telah dijelaskan tadi pada 3 titik yang diambil sampel, yaitu pada hutan primer, lahan agroforestry, dan perkebunan kopi. Dan ada sepatah kata dari Lynn Margulis, seorang aktivis lingkungan dari Eropa, yaitu hidup di bumi lebih seperti kata kerja, memperbaiki, menjaga, menciptakan kembali, dan memenangkannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.